Generasi terbaik, generasi khairul ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, hari ini Ustadz kemudian bisa menyampaikan materi tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran kita kali ini akan membahas tentang yaitu Allah Al-Muhyi dan Al-Mumit. Allah Al-Muhyi, Allah yaitu zat yang maha menghidupkan semua makhluknya. Dan Al-Mumit adalah Allah yaitu zat yang maha mematikan semua makhluknya. Al-Muhyi, bahwa Allah yang maha menghidupkan semua makhluknya, ini kita bisa lihat dari kemudian Quran surat Al-A'raf ayat 27, yang artinya adalah engkau masukkan malam ke dalam siang dan engkau masukkan siang ke dalam malam, dan engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau berikan rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa perhitungan. Nah, dari ayat ini kita dapat melihat maha kuasa Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, bahwa tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali atas kuasanya Allah. Begitu juga dengan Allah itu Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan, dan Al-Mumit, Allah yang mematikan. Manusia, hewan, tumbuhan, semua itu adalah atas kehendak Allah kita dapat hidup hari ini. Nah, Ustaz akan ambil contoh bahwa sebuah biji, yaitu biji cabai, itu tidak hidup kalau kemudian kita tidak menanamnya. Nah, sebuah biji itu tidak hidup kalau kita tidak menanamnya. Ketika kita menanamnya, kita kemudian masukkan biji itu ke tanah, dan kemudian kita rawat tanahnya, kemudian kita berikan pupuk, kita siram dengan air, sampai kemudian tumbuhlah dari biji itu kemudian tunas, yang itu menandakan bahwa Allah Al-Muhyi, Allah yang menghidupkan. Kita sebagai manusia hanya kemudian memproses, yaitu menanam, kemudian memupuk, dan juga menyiramnya. Tetapi Allah yang kemudian menghidupkannya. Di saat kita tertidur, kemudian muncul tunas itu atas kehendak Allah. Allah itu Al-Muhyi, Allah yang kemudian maha menghidupkan. Tetapi setelah kemudian tumbuhan itu tumbuh, berkembang, dan berbuah, dan tumbuhan itu pun layu, kemudian mati. Nah, kematian itu pula pun itu atas kehendak Allah, karena Allah memiliki sifat Al-Mumit. Maka setelah hidup ada kematian. Maka Allah kemudian katakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan kemudian mengalami kematian. Begitu juga tumbuhan. Nah, ketika tumbuhan itu sudah berbuah, sudah menghasilkan, dan kemudian kering lalu mati, di sanalah tanda kebesaran Allah yang maha kuasa, yang luar biasa. Bahwa Allah
bersifat Al-Mumit. Allah yang maha mematikan semua makhluknya. Nah, untuk itu Ustadz mengajak bahwa untuk melihat tanda kebesaran Allah, bahwa Allah itu Al-Muhyi Al-Mumit, antum semua akan melakukan observasi, yaitu dengan cara antum menanam dari mulai biji sampai kemudian antum melihat perkembangan apakah tumbuhan antum itu hidup atau tidak. Dan di sanalah nanti antum dapat melihat tanda kekuasaan Allah, bahwa Allah itu Al-Muhyi. Nanti akan dipandu oleh Ustaz Novan, yang insya Allah Ustaz Novan nanti yang akan memberikan pengarahan dan panduannya untuk antum semua melakukan observasi tersebut. Dan jangan lupa saat kita menanam, kita berdoa kepada Allah, kita kemudian memohon agar apa yang kemudian kita tanam itu nanti akan bermanfaat bagi kita dan orang lain. Itu saja mungkin yang bisa Ustaz sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi khair ummah saat ini? Alhamdulillah, semoga antum dan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saja musibah yang sekarang berada di Indonesia khususnya, yaitu virus corona, segera Allah angkat dan kita semua dijauhkan dari musibah-musibah yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat untuk berpuasa anandaku? Ya, semoga saja kita semua bisa full melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya pada bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk saat ini Ustadz akan memberikan bagaimana tata cara penyemaian dan penanaman bibit cabai yang biasa kita lakukan di sekolah. Kalau di sekolah kita itu langsung menanam, tapi sekarang bagaimana tata caranya penyemaian dan penanamannya, ya, dengan cara yang sederhana. Walaupun istilahnya banyak sekali tata cara yang mungkin lebih sulit dan lebih lama, tapi Ustaz akan memberikan tata cara yang sederhana saja, yang gampang dan mudah dihafalkan. Tapi sebelum itu, antum harus tahu apa saja yang diperlukan, apa saja bahan yang diperlukan dan alat yang diperlukan untuk penyemaian dan penanaman bibit tersebut. Ya, langsung saja, apa saja bahan yang diperlukan? Yang pertama, bahan yang diperlukan adalah cabai, ya, cabainya terutama yang cabai yang sudah merah ya. Jadi ini cabai yang sudah merah ini baik untuk bibit, ya. Nanti kalau ditanam itu bisa baik perkembangannya, ya. Yang kedua ada pot. Antum bisa menggunakan pot ataupun bisa menggunakan polybag ya untuk penyemaiannya, atau menggunakan bahan apa saja yang ada di rumah, yang gampang, yang mudah dicari. Yang ketiga, antum menyiapkan tanah, ya. Tapi tanahnya ini tanah yang sudah dicampur dengan pupuk atau sudah difermentasi. Karena ketika tanahnya subur, ya, bibit cabai tersebut akan mudah tumbuhnya dan baik perkembangannya. Ya. Yang seterusnya antum siapkan gunting. Ya. Kenapa gunting? Karena gunting ini berfungsi nanti antum ketika memotong bibit cabai tadi tidak menggunakan langsung dengan tangan. Karena kalau menggunakan langsung dengan tangan itu nanti tangan antum akan jadi panas. Ya. Nah, untuk tutorialnya, ya, yang pertama, sebelum kita menyiapkan tanah yang dimasukkan ke dalam pot, kita gunting dulu cabai yang akan kita semai. Semua biji yang ada di dalam bibit cabai ini kita keluarkan dan kita simpan di sini, di mangkok, ya.
Nah, ini cabenya, cabai merah. Sebelum kita potong cabai ini, kita terlebih dahulu berdoa supaya apa yang kita perbuat, apa yang kita mau semua ini lebih berkah. Bagaimana Rasulullah pernah bersabda, kullu amrin ribalin la yubtada'u bil basmalah fahuwa abtar. Setiap perkara yang baik tidak dimulai dengan bismillah, maka itu kurang berkah, ya. Ini caranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh seperti ini, ya. Usahakan ini tidak langsung dengan tangan, ya. Harus pakai gunting seperti ini, ya. Bijinya sampai habis, ya. Usahakan tidak ada yang tersisa biji. Jangan sampai kena tangan, ya, karena ini lama-lama bisa panas. Usahakan kalau antum punya plastik, ya pakai plastik sarung tangannya, ya, pakai sarung tangan. Ini diantaranya, ya. Kalau mau lebih mudah lagi, antum bisa beli di toko pertanian bibit cabai yang sudah tidak perlu di seperti ini kan lagi, ya. Kualitasnya juga lebih baik. Sebagian orang sudah bijinya dimasukkan ke seperti ini, bijinya itu langsung direndam pakai air hangat, ya. Itu akan terlihat bibit cabai atau biji cabai yang mengapung, itu tandanya cabainya itu cabai yang jelek. Bibit cabai atau biji cabai yang tenggelam berarti itu cabai yang baik, baik untuk kita kecambahkan atau kita buat bibit, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, setelah tadi antum mengambil biji cabainya, sekarang kita akan masukkan tanah yang tadi ke dalam pot, ataupun bisa tadi ke dalam polybag atau tempat-tempat yang istilahnya yang bagus, yang baik untuk istilahnya apa, menyemai. Ini sudah tercampur, ya, antara tanah dan pupuk. Insya Allah kalau bibitnya bagus, 2 hari itu sudah mulai tumbuh, sedikit-sedikitnya itu sudah ada terlihat. Contohnya, ya. Ini agak basah, ya, karena semalam kehujanan, mungkin harusnya yang kering, yang sudah apa, yang baik, yang kering itu yang paling baik nih. Kalau basah seperti ini memang harus disimpan dulu, harusnya dipanaskan dulu, dijemur dulu. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, bibit cabai yang tadi atau biji yang cabai yang tadi kita masukkan ke sini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang paling sederhana, ya. Yang paling sulitnya, yang paling lebih dari ini juga ada. Jadi kalau mau lebih bagus itu antum rendam dulu bijinya ke air hangat, terus simpan biji yang tadi yang sudah direndam di boleh di tisu ataupun di kain, ya. Nanti dibasahi kainnya, disimpan beberapa hari sampai tumbuh kecambah. Nah, setelah biji cabainya disimpan di sini, antum timbun atau ditutup lagi sama tanah yang sebagian yang tadi, ya. Apa gunanya dan fungsinya?
ini fungsinya supaya jadinya perkembangannya itu lebih baik. Ya, ini yang tadi ya, yang sudah kita semai di sini, kita pindahkan dulu ke tempatnya. Ya. Ini bagusnya disiram dulu ya, disiram agar lebih ini ya, lebih baik perkembangannya. Nah, di sebelah sini ada yang sudah Ustadz semai, ada beberapa tempat ya. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini tinggal ditanam saja karena ini sudah, yang ini sudah hampir 3 mingguan, yang ini baru 2 minggu kurang ya. Jadi sekarang kita proses untuk menanam. Kita akan coba menanam bibit cabai. Jadi caranya itu didongkel seperti ini, ya, seperti ini. Ya, usahakan ini tanahnya masih ada di sini ya, jangan sampai putus akar yang ada di sini. Ya. Caranya, lihat, boleh lihat sini. Ini untuk sedikit ya, digoreng langsung masukin ke sini. Ya. Gampang kan? Ya. Setelah itu antum siram. Siram. Nah, sudah siram, antum tunggu sampai beberapa minggu, insya Allah cabai ini akan berkembang lebih baik. Setelah 2 minggu antum kasih pupuk, boleh pupuk urea ataupun pupuk kandang lagi di sebelah sini. Sedikit saja, jangan terlalu banyak ya. Nah, ini tata cara menanam. Sekian dari Ustaz ya. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dari awal bisa bermanfaat untuk antum dan untuk kita semua. Selamat mencoba di rumah ya. Nanti antum bisa video ataupun foto dari mulai menyemai sampai antum menanam. Bahkan kalau sudah berbuah atau istilahnya sudah besar, itu juga boleh di video oleh antum. Nanti bisa di-share atau dikirim ke wali kelas masing-masing ya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.